Putri ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Ayo berselawat kita sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan dalam hidup dimudahkan kita dalam belajar mengajar. Nah, Bapak Ibu silakan angkat tangannya, kita doa belajar. Langsung terus ke doa belajar karena Bapak tadi di kegiatan tasbih sudah ya. Nah, langsung kita angkat semua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Angkat dari belakang nak. Baik, kita lanjut belajarnya tentang transformasi geometri. Nah, ada berapa jenis transformasi geometri? Ada yang tahu? 4 ya. Nah, coba salah sebutkan kan? Silakan nak. Iya. Nah, 2 sudah. Transformasi, dilatasi. Ada yang mau menambahkan? Ada lagi? Rotasi dan refleksi. Benar sekali, luar biasa kawannya sudah mengingat. Nah, baik Bapak Ibu, untuk hari ini kita khusus bahas materi jenis untuk refleksi atau pencerminan. Nah, oke. Ibu rasa tidak asing lagi dengan cermin, ya kan? Nah, setiap hari mungkin sebelum berangkat kita ke sekolah itu selalu kita ada kegiatan untuk bercermin dulu. Ada yang bercermin hari ini? Semua kita? Nah, berapa kali bercerminnya? Enggak terhitung. Kalau yang laki-laki berapa kali bercermin? Ada nggak bercermin? Tujuannya apa?
Sekarang kita akan bahas konsep pencerminan itu yang berkaitan dengan matematika. Nah, selain cermin ini, pencermin ini banyak sekali kaitannya dengan pelajaran IPA. Misalkan di IPA itu ada cerminnya cermin cembung, ya kan? Ada cermin cekung. Di IPA, nah penggunanya pada lensa. Boleh lensa kacamata, sehingga ada yang rabun jauh, ada yang rabun dekat, sehingga penglihatannya menjadi normal. Ya kan? Nah itu ya penggunaan cermin. Cuman kita hanya membahas pada cermin datar. Kita akan bahas sifat-sifatnya dan kita akan mencari bayangan dari benda atau objek, atau nanti lebih spesifik pada titik dan bangun datar yang dicerminkan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, terkait dengan pencerminan dengan sumbu X dan sumbu Y, anak-anak ibu sudah belajar kan sistem koordinat? Akan coba ambil aplikasi GeoGebra. Untuk menggunakan aplikasi GeoGebra ini dalam mencerminkan, boleh itu objek geometri berupa titik atau bangun datar terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi nama aplikasinya GeoGebra. Anak ibu juga boleh nanti kalau di rumah ada laptopnya, boleh di-download ini aplikasinya di Google ya. Baik anak ibu, ini dia tampilan dari koordinat kartesiusnya. Nah, kita geser dulu. Baik, ini dia. Nah, ada yang namanya di sini koordinat kartesius itu terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu X itu adalah garis yang mendatar. Itu namanya sumbu X ya, kita buatkannya. Ini sumbu X, sedangkan yang tegak ini, yang tegak yang vertikal itu sumbu Y. Sumbu Y, benar sekali. Nah, kita akan menentukan titik-titik itu selalu koordinatnya X, Y. Nah, ibu mau anak ibu mengingat kembali bagaimana cara membuat koordinat titik pada bidang koordinat kartesius. Nah, misalkan ibu punya titik A koordinatnya 2,4. Nah, ini dia. Kita akan gambarkan titik ini pada bidang koordinat. Siapa yang mau dan masih ingat cara menggambarnya? Membuat titik A. Ayo coba. Silakan. Iya, oke silakan Nah. Najwa. Titik yang lain, titik A di mana? Letak di titik A itu koordinatnya 2,4. Ya, buatkan A. Oke, iya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Najwa. Nah, inilah ibu. Nah, kalian sudah bisa menentukan titik dan menggambar titik pada bidang koordinat. Nah, jadi ini akan kita gunakan pada konsep pencerminan. Di mana nanti cerminnya itu berupa garis yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, itu dia ya. Kita akan bahas tentang pencerminan titik atau bangun datar terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, baik ini Ibu, ada yang mau menceritakan ada pengalaman ketika bercermin, apa yang terjadi dan apa yang kalian lihat ketika bercermin? Bayangan sendiri. Nah, itu percerminan kita di dinding ya, atau cerminnya itu kita tempel di dinding. Yang kita lihat adalah bayangan kita. Kira-kira bayangan kita ada nggak yang berubah? Enggak. Kalau misalnya baju kita warna merah, bayangannya tetap merah. Nah, ketika kita mendekat ke cermin, apa yang terjadi? Bayangannya bagaimana? Bergerak nggak bayangannya? Bergerak. Nah, itu proses pencerminan. Nah, kemudian ada nggak kalian itu pengalaman membuat video kah atau foto kah tentang nggak lihat konten atau video orang? Nah, seolah-olah ketika lagi menulis atau lagi kulineran makan, nah seolah-olah yang makan itu tangan kirinya. Pernah nggak lihat? Pernah ya? Atau kalian nggak pengalaman nggak? Pernah. Nah, seolah-olah tangan kiri menjadi tangan kanan situ ya kan? Pernah kan buat video? Atau ada tulisan, misalnya kalian itu lagi Zoom atau Google Meet, ya kan? Nah, ada backgroundnya tulisan. Nah, tulisannya itu nampak kebalik. Pernah?
Nah, itu efek dari pencerminan. Nah, diskusi nanti kerja kelompok dapat menentukan yang pertama adalah mengidentifikasi sifat-sifat pencerminan. Kemudian yang kedua, bisa menentukan bayangan titik, bisa garis, bisa bangun datar. Pencerminannya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Itu nanti. Nah, sebelum kita cerita yang ini, manfaat dari pencerminan ini banyak sekali. Selain kita tadi memperkuat percaya diri kita dengan bercermin sehingga pede keluar dari rumah, ya kan, selain itu banyak sekali kegunaannya di bidang-bidang yang lain. Misalkan di infografis. Ada yang anak ibu ikut infografis mungkin, tapi kalau di SMA ada ekstrakurikuler ya, infografis ya. Atau ada yang semangat dalam mendesain, itu bisa digunakan konsep pencerminan. Selain ini mana lagi? Orang mendesain, misalnya desain dari misalnya batik atau desain kerawang, itu bisa digunakan konsep pencerminan dalam mendesainnya, ya kan? Atau di seni ukir, atau orang-orang yang membuat ukiran bangunan, boleh kayu, boleh dan seterusnya, itu banyak digunakan konsep pencerminan itu sendiri. Nah, itu manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, anak ibu, di cerminnya, maka bayangan ini ya, ini bayangan ini, orang ini objeknya, ini bayangannya. Yang dalam cermin itu adalah bayangan, ya kan, tampilannya. Nah, lihat ini dia, ini bajunya warna apa? Putih. Maka bayangan juga putih. Nggak berubah kan? Nah, kemudian tingginya ini sama, bentuknya sama, ukurannya sama. Itu sifat dari pencerminnya. Nah, kita lihat di sini lagi. Jarak dari objek ke cermin. Jaraknya. Nah, kemudian lihat jarak dari bayangan ke cermin. Apakah ada perubahan? Nah, sama kan? Ini buktinya. Adik bayi ini menempelkan jarinya di cermin. Maka bayangannya juga sama, tempelkannya juga ke cermin. Maka ini artinya apa? Jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Paham kira-kira? Paham. Nah, kemudian ada lagi nih, yang di sebelah kiri ada gambar apa nak? Gambar pemandangan, bukan pemandangan ya, gambar dari alam ya. Alam, ada sungainya, ada pepohonannya. Terus apa yang kalian lihat kira-kira? Ada lagi yang lain nggak? Oh iya, ada pantulan bayangan pohonnya di air, ada bayangan langit di air. Nah, jadi selain cermin yang kita gunakan untuk ngaca di rumah, nah, air itu juga bisa memantulkan bayangan. Nah, ya, banyak sekali ya, indah sekali ya, alam seperti ini ya kan. Nah, ini salah satu contoh pencerminan di alam. Oke. Baik, kita akan coba lanjut lagi. Ini gambar apa? Kerawang. Nah, kerawang gayo ya. Nah, ini motif kerawang gayo. Kalau misalkan ibu buat garis tengahnya, ini dibuat garis tengah, ini garis tengah. Nah, lihat, apakah ini merupakan bayangan ke bawah? Ya, ini contoh desainnya. Dalam kerawang juga bisa digunakan konsep pencerminan dalam mendesain. Jadi cukup satu aja yang kita buat, lainnya tinggal dicerminkan. Maka akan simetri gambarnya. Nah, ini orang-orang di sini, di pelajaran kita di sini juga ya, menggambar, mendesain ya kan, tentang simetri dari gambar. Nah, itu konsep pencerminan itu. Baik, nanti kita akan belajar kelompok, di kelompok nanti kita di kelas kita nih ya. Ada ya? Nah, coba lihat nak cerminnya nak. Iya. Nah, ini ada cermin. Cermin yang kita gunakan untuk melihat bayangan kita. Siapa mau coba cermin ke depan? 2 orang bantu ibu. 2 orang maju ke depan bantu nak. 1 orang di sini, 1 orang megang cerminnya. Nanti ada yang oke, silakan nak. 1 lagi siapa kawannya? Oke, silakan berdua. Yang lain mengamati ya. 1 orang pegang cermin, 1 orang bercermin. Oke, itu yang pertama. Silakan. Nah, oke, bercermin. Nah, apa yang kamu lihat di cermin nak? Bayangan diri sendiri. Bajunya warna apa di cermin itu? Merah. Coba Shiren maju ke dekat cermin. Apa yang terjadi dengan bayangannya? Mendekat. Coba mundur. Menjauh. Oke, boleh dikejar posisinya biar yang lain bisa
bisa melihat gambarnya, coba digeser, tahu nggak posisi geser? Oke, biar kalian bisa lagi, ya lagi. Coba lagi maju dan mundur, kemudian kalau bisa dekatkan tangannya atau apa ke cermin. Apa yang terjadi dengan bayangan? Boleh. Atau diartinya cas. Nah, cas dia dengan bayangan di dalam. Ya, betul? Betul. Itu konsep cerminan. Nah, satu lagi itu punya tulisan. Tulisannya ini apa? Apa yang tulisannya? Bisa dibaca? Nah, sekarang coba cerminkan tulisan ini. Apa yang terjadi? Coba. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Coba dilihat semua, tunjukkan kawan-kawannya. Coba tunjukkan bayangannya kawan-kawan. Apa yang terjadi dengan bayangan tulisan? Terbalik ya? Terbalik. Coba sini nampakkan kawannya. Apa yang terjadi dengan bayangan? Apa yang terjadi? Konsep mencerminkan ya. Nah, oke. Terima kasih ya, kita berikan waktu kawannya membantu kita hari ini. Buatkan, coba dulu buatkan untuk lebih paham tentang konsep pencerminan sehingga di belajar kelompoknya lebih semua mengerti. Nah, ibu mau buat satu titik. Misalkan titiknya adalah titik A. Berapa koordinat titik A, nak? Negatif 2,3. Baik, nah sekarang kita akan coba cerminkan. Nah, cerminnya itu adalah sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang yang cermin, yang merupakan cermin adalah garis yang ini satu, yaitu sebagai sumbu X. Satu lagi cerminnya ada dua cermin ya. Cermin yang kedua adalah garis yang sebelah ini. Kita akan coba cerminkan titik A ini terhadap garis yang ini, terhadap sumbu X ini. Yang pertama. Nah, kita lihat dulu. Ini cermin, seolah-olah ini cermin, ini garis ini. Nah, kita lihat A ini. Titik A ini berapa jaraknya dari cermin? Nah, 3 satuan. 1, 2, 3. Nah, bayangannya kira-kira kalau ini cermin, di manakah bayangannya? Di bawah. Oke, di bawah atau ke bawah ya. Ada yang mau membuat kemana bayangannya? Kalau A dicerminkan bayangannya juga A tadi kan siapa yang mencerminnya? Seperti saya tadi seri pakai baju merah, cerminnya bayangannya juga merah. Nah, ini A dicerminkan maka bayangan juga A. Cuma nanti untuk menandakan bayangan kita buat yang lain. Nah, sama-sama dulu kita lihat. Nah, ini dia jaraknya 3 satuan, 1, 2, 3 dari cermin. Maka bayangannya ke bawah. Maka ke bawah jaraknya dari cermin ke bawah dalam bayangannya adalah juga 3, 1, 2, 3. Ini dia A juga. Cuman untuk menandakan dia bayangan disimpulkan ditulis A, dibaca A aksen. Itu menandakan dia bayangan. Ini objek aslinya, sedangkan ini bayangannya. Nah, jarak objek atau titik ke cermin sama dengan jarak bayangan titik ke cermin. Itu sifat pencerminan, ya. Oke, itu ibu punya titik. Nah, misalkan bagaimana kalau bangun yang lain, misalnya bangun datar. Nah, itu buat segitiga. Ada segitiga A, B, nah di sini B, C, D karena A-nya sudah diganti dengan titik. Nah, ada B, ada C, ada D. B berapa koordinatnya, nak? 2,1, Bu. Iya, 2,1. Si C berapa yang laki-laki? Ngomong yang laki-laki berapa, nak? Berapa ini? C ini? X-nya berapa? 5. Kemudian negatif 2. Yang D satu lagi sama-sama, ayo. Berapa itu? 5,2. Kita akan cerminkan. Tadi kan pencerminannya sumbu X ya, garis yang ini ya, garis yang mendatar. Sekarang coba kita cerminkan benda ini terhadap garis yang ini. Nah, oke, kita akan cerminkan terhadap sumbu X garis vertikal. Nah, jadi kita cerminkan di sini segitiga ini cukup titik sudutnya saja. Yang lain akan ngikut. Nah, sekali lagi ulang, yang kita cerminkan cukup
alternatifnya atau kamu pilih yang titik A boleh, B boleh, C boleh. Oke, itu bayangan dari titik apa nak? Oke, tulis B, tapi bayangannya apa? B, aksen. Buat untuk mengecek, untuk memvalidasi keakurasinya, boleh menggunakan aplikasi Jindra ini. Nah, kita akan coba ya. Sama-sama kita lihat, kita akan coba betul nggak bayangan yang kita buat itu gambar bayangan dari segitiga ini jika dicerminkan dengan sumbu Y. Kita akan coba menggunakan aplikasi dari pencerminan ini. Nah, kita klik bendanya, objeknya ini dia. Kemudian klik cerminnya, ini cerminnya. Nah, ini dia. Apakah berimpit dengan gambar yang kita buat? Nah, ternyata inilah gambar yang sebenarnya. Untuk penentuan kelompoknya, ya. Ambil satu lah. Oke, ambil satu. Ambil satu. Terima kasih. Nah, sekarang silakan dibuka semua. Silakan dibuka. Yang kita jenjang di sini, jenjang di sini. Kemudian yang lingkaran di sini ada lingkaran. Ada lingkaran. Ada dua satu LKP ininya yang harus kalian selesaikan. Dan ini harus selesai dalam waktu 15 menit selesai ya. Karena lumayan konsepnya sudah paham kalian tadi. Tinggal mengisi saja. Yang di sini kita akan bagi ke LKP. Silakan bekerja sama semua ambil. Ada yang menulis, nanti ada yang mempresentasikan, ada yang bisa ya. Di sini ada kalian selesai. Sudah selesai? Belum? Biasanya perubahan ini tak bisa. Nah, kalau seandainya ini dibuat, misalkan ini B, artinya X komanya ini secara umum. Nah, bayangannya kalau dengan sumbu X apa yang berubah? Bayangannya kemana? Ke bawah. Berarti P aksen. Bayangannya kalau dengan sumbu X apa yang berubah? Berarti menjadi ini minus X koma. Kalau dengan sumbu Y bagaimana? Apa yang berubah? Apa yang berubah? Ya. Satu lagi untuk menguji pemahaman kalian secara bersama-sama. Cuma di sini sebenarnya tugas individu. Ini ada dua model tugas. Ibu buatkan ada dua model tugas. Yang pertama mendesain. Kita coba desain kerawang ya. Kerawang menggunakan konsep pencerminan ya. Nah, masing-masing kelompok boleh mendesain atau boleh nanti memilih. Ini yang pertama boleh didesain gambarnya jika dicerminkan dengan sumbu X dan sumbu Y. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari perwakilan kelompok lingkaran. Nama saya Adila Farsa. Dan saya Adila Farsa. Kami di sini perwakilan dari kelompok lingkaran. Yang mana di sini kami akan menunjukkan hasil dari kerja kelompok kami. Nah, di sini yang telah kami tempelkan yaitu hasil dari kerjasama kelompok kami. Yang pertama kami sudah menyelesaikan gambar bayangan dari segitiga ABC terhadap sumbu X dan sumbu Y. Lalu tuliskan koordinat bayangannya. Di sini teman-teman sudah dapat melihat ini gambar dari kelompok kami. Dan yang kedua, kelompok kami mengerjakan tabel hasil pengamatan pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Implementasikan di dinding. Ada satu lagi, ada nggak yang siap desainnya? Kelompok mana yang siap desainnya? Oke, kelompok mana nggak? Trapesium. Oke, yang trapesium terus ambilkan ke depan nak. Gambarnya boleh ditempelkan. Lihat gambar kawannya desain dari konsep pencerminan. Boleh dilihat nak? Motif kerawangnya yang terjadi yang didapat dari hasil pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya. Adakah yang sama bentuknya kalian? Ada. Tapi dalam posisi A belum selesai semua ya. Ini alhamdulillah
alihkan ke yang lain. Seperti ini membuat desain lawang yang luar biasa sekali ya. Nah, dari konsep berdesain. Baik anak ibu, tugas kalian mandirinya nanti akan ibu bagikan di grup WA saja karena yang tidak sempat. Tugasnya sebenarnya ada ini dia tugasnya. Ini tugas pribadinya ya. Nanti akan ibu kirimkan di grup WA kalian tugas yang ini buat dalam buku latihan. Oke, selanjutnya. Oke, sebelum kita masuk ke kegiatan terakhir, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tentang konsep pencerminan? Ada yang mau nak? Oke, Sherin silakan nak. Boleh simpulannya nak didengar yang lain ya? Baik teman-teman, sebelumnya terutama saya sendiri, saya mendapatkan kesimpulan bahwasannya kalau kita bercermin, suatu objek itu tidak berubah dan kita bisa bercermin seperti cerminan itu bukan hanya cerminan datar saja. Yang saya dapatkan, yang saya ketahui bahwa cermin itu banyak, ada cermin alam yang mungkin itu pantulan dari air mungkin ya Bu. Ya. Dan mungkin hanya itu teman-teman yang saya dapatkan hari ini kesimpulannya mengenai tentang pencerminan. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih kepada kawan kita yang menyimpulkan. Jauh sebagai cermin dan bayangan kita juga jauh. Kalau kita mendekat, bayangannya juga mendekat. Berarti apa simpulannya? Kesimpulannya Aida, coba samakan sama ya. Jadi jarak benda atau objek ke cermin akan sama dengan jarak bayangan ke cermin. Bambang, ayo Bambang, bacakan Bambang. Kesimpulan, bayangan suatu bangun yang ditemukan memiliki ukuran dan bentuk yang sama dengan bentuk aslinya. Oke. Jarak bayangan cerminan sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Oke, lagi. Bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangunan aslinya. Oke, terima kasih sudah membacakan simpulannya. Oke, nah baik sebelum kita akhiri, nah ibu mau bertanya kepada kalian, bagaimana perasaan kalian kalau belajarnya hari ini? Senang. Kenapa enggak kalau berkolaborasi seperti ini? Senang ya? Senang. Nah, apa hal baru yang kalian dapatkan? dapat mengetahui tentang pencerminan dan pencerminan Menganalisis? dapat transformasi efektif tentang pencerminan mengenai suku S dan suku Inggris. Oke, ada lagi? Dapat apa? Dapat menunjukkan bayangan titik, ada lagi? Nah, oke. Alhamdulillah banyak sekali yang saya dapatkan hari ini ya. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih bagus lagi. Nah, saran kalian itu Saran kami kedepannya kami tetap mempunyai kelompok seperti ini dengan teman yang lain mungkin. Oke, jadi sarannya kita bisa berkolaborasi, bukan diganti kelompoknya, ganti anggota kelompoknya ya. Baik, terima kasih. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk pelajaran minggu depan kita akan lanjut dengan pencerminan terhadap garis X sama dengan Y. Ya, silakan